Salam jumpa kembali saudara-saudara. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang wanita cantik bernama Widya Ningsih di mana ia jatuh cinta kepada Yesus. Yang luar biasa. Widya percaya kalian selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Di sore ini, puji Tuhan Widya boleh ada lagi di sini buat berbagi kesaksian gimana setelah Widya bagi kesaksian dengan orang tua Widya yang belum bisa terima Widya sebagai pengikut Kristus. Jadi Widya mau kasih tahu sama Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, buat gimana ya ketika Widya di sini gimana ya dibilang tuh Widya mengatakan kepada orang tua Widya sebelum Widya mengatakannya banyak banget sih sebenarnya yang Widya alamin itu ya, dari kalau dari bencian orang, dihina orang, bahkan dijauhin itu memang nggak habis-habis sampai sekarang juga gitu. Tapi Widya tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada di sana gitu ya. Widya tetap doakan mereka saja yang mencaci maki Widya, bahkan mereka nggak mau dekat sama Widya lagi gitu. Nggak apa-apa, Tuhan memberkati mereka dan memberi mereka kasih karunia ya, puji Tuhan. Jadi pada waktu itu sih setelah Widya sering-sering buat kesaksian, di kesaksian sebelumnya, mungkin Widya belum ada cerita ya bagaimana mimpi Widya, dan di situ Widya juga pernah ada mengalami rasa ketika Widya sudah di rumah ibu, Widya ada rasa takut, takut Widya mau mengatakan sama Bapak Widya gitu, karena Bapak Widya yang belum bisa terima Widya banget gitu. Bapak Widya bahkan bilang, kalau Widya sampai jadi pengikut Kristus, Widya bukan anak Bapak lagi gitu. Jadi rasa-rasa takut Widya mau bilang gimana ya? Widya mau bilang, tapi di dalam penglihatan Widya, Tuhan, puji Tuhan, semua itu kemuliaan Tuhan ya. Tuhan itu baik banget. Tuhan kasih penglihatan sama Widya, dimana banyak banget orang yang gak Widya kenal, tapi dia support Widya, dia kasih, bahkan Widya nggak tahu asal itu orang dari mana. Widya hanya bertemu di jalan saja ya, mungkin ada uh, orang seiman dan orang muslim juga, saudara seiman dan yang muslim. Widya bertemu di jalan, tapi Widya nggak tahu ya kenapa ada beberapa orang yang support Widya, dan mereka selalu berdoa buat Widya, sampai mereka tuh mau nepuk pundak Widya sambil berkata, Widya tuh sebenarnya luar biasa banget, Widya jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran. Karena waktu itu Widya lagi pergi berobat ya ke tempatnya agak jauh dari rumah Widya, jadi Widya bisa bertemu sama orang-orang yang nggak Widya kenal, tapi Widya mau bagi kesaksian sama mereka gitu. Widya nggak peduli sih di mana tempatnya, di mana Widya bisa memberitakan Injil itu saja. Karena puji Tuhan, Widya juga ada sering ketemu sama adik-adik rohani, mau saudara seiman ataupun yang bukan, Widya tetap sukacita memberitakan firman Tuhan sama mereka, walaupun mereka tidak langsung Widya bilang tentang Tuhan Yesus gitu ya, tapi Widya tetap beritakan sama mereka, Widya ajar kasih sama mereka. Mereka juga puji Tuhan senang banget, bahkan ya masih anak tetangga juga, kami sering bertemu ya, minta ketemu terus, pengen baca-baca bersama gitu. Jadi ketika itu ada satu orang tetangga Widya bilang, kenapa ya, aku lihat Widya tuh heran banget gitu, sebenarnya Widya orang sini, saudara Widya tuh saudara seiman gitu ya, dia juga orang Kristen. Jadi teman tetangga Widya tuh bilang, heran banget lihat Widya, padahal hampir semua orang di desa ini ya itu ngomongin Widya tuh, udah Widya tuh cewek nggak bener, lihat tuh dari apa dia katanya. Dia tuh kan, Widya kan suka bantuin mama Widya tuh, karena Widya sangat jarang banget keluar ketika Widya sudah berhenti kerja di tempat Widya kerja sebelumnya. Mereka banyak bilang sekali Widya dikatain lah macem-macem ya, pokoknya semuanya yang nggak baik gitu. Tetapi pandangan tetangga Widya kok bisa ngelaluin itu, kok Widya untung aja nggak gimana dibilang itu, mungkin nggak gila ya, dari omongan orang itu banyak banget loh yang nggak sedap didengar gitu. Tapi Widya malah
tetap makin sukacita Bude. Widya tetap doakan mereka yang walaupun mereka mencaci maki Widya, membenci Widya gitu. Atau sampai Bude tuh bertanya, atau Widya ada rencana lagi untuk balik ke yang sebelumnya? Ya Widya bilang, enggak Bude, sekali Yesus, Widya tetap memilih Yesus. Bagaimanapun itu dalam pencobaan, dalam hal apapun, tetap Widya mau bersama Tuhan Yesus sampai mati. Widya sampai bilang seperti itu. Ketika sudah seperti itu ya, Widya sering banget dapat mimpi tuh ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena Widya terus bawa dalam doa sambil Widya puasa, Widya minta sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan orang tua Widya. Widya minta banget di dalam doa Widya sama Tuhan, di dalam doa Widya bawa puasa sampai Tuhan bawa dalam doa sama puasa sampai Widya nangis banget, nangis tuh ya, karena yang Widya lihat Mama Widya tuh sama Bapak Widya tuh benci banget sama orang Batak gitu, karena di sini mayoritas orang Kristen itu pasti sukunya suku Batak ya. Mungkin Widya lihat juga Mama nggak salah juga ya kalau benci sama mereka gitu, karena banyak orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan Kristus ada di dalam dirinya gitu. Di sini tuh banyak orang-orang Kristen hanya ya mungkin mereka sekedar pergi ke gereja tapi dia tidak mau menghakimi, itu yang Widya lihat. Maka orang mak dan bapak Widya tuh sangat benci gitu, nggak suka banget, sampai dibilang sedikit-sedikit, itu tuh Widya kan orang Batak, itu tuh Widya kan orang Batak katanya. Jadi dan di situ terus Widya bawa doa sampai Widya mimpi. Di dalam mimpi Widya tuh nggak tahu di mana ya, tapi di dalam mimpi itu tertuju kalau ketika semuanya yang Widya lakukan ya selagi itu masih di jalan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Semuanya nggak perlu Widya takutin, semua akan baik-baik saja. Di dalam mimpi Widya tuh itu terus sampai Widya kebangun keringetan terus ngos-ngosan. Ya Tuhan, Widya berdoa lagi, terus tuh Widya udah gitu Widya bawa doa, Widya sambil bawa lagu pujian karena masih tengah malam banget ya, sekitaran jam 2 hampir setengah 3, setengah 4 sebelum subuh lagi Widya balik lagi tidur. Terus Widya bawa dalam doa lagi, Widya puasa lagi. Tapi Widya masih takut mau bilang sama Bapak Widya karena Bapak Widya tuh orangnya keras banget sungguh ya. Sampai pada waktu itu aja ketika tahu Widya mau menjadi pengikut Kristus, sampai Bapak Widya sudah bawa parang gitu. Tapi di situ masih Widya tuh kayak seakan-akan Widya sendiri bilang, Widya please jangan kayak gitu. Widya nggak boleh ragu, dengan keraguan Widya tuh membuat seperti Widya tuh nggak percaya gitu. Jadi sudah gitu selang 3 kali Widya mimpi berturut-turut, semuanya itu akan baik-baik saja. Kenapa Widya harus takut untuk mengatakan kebenaran gitu ya. Jadi pada sampai saat itu Widya masih mimpi itu lagi kok. Widya mimpi ini masih sama mimpinya. Bahkan Widya sampai, karena Widya terbangun dari mimpi, dia lihat pakai baju Widya masih bajunya lain kok. Widya kira masih Widya tidur mimpi lagi gitu. Tapi 3 kali Widya mimpi berturut-turut seperti itu. Jadi Tuhan kasih penglihatan di dalam mimpi ya. Tuhan juga bisa pakai siapa saja, bisa mengingatkan kepada hambanya, mau itu dari dalam mimpi, dari orang yang sekitar yang bisa kita temui, dari seperti yang dibilang firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi pada saat itu siang-siang sudah Widya dapat mimpi itu, Widya makin rasanya tuh seneng, tapi aduh Widya harus berani ini, Widya nggak boleh kayak gini, Widya bilang. Semuanya tuh kayak mimpi banget ketika Widya bilang kayak gitu ya. Terus lagi keesokan udah ada selang 2 hari Widya mimpi seperti itu lagi. Jadi Widya terus bawa doa, malamnya Widya doa sampai tengah malam. Tengah malam Widya bawa doa, pujian, baca-baca firman. Udah sampai esok paginya agak siangan sekitar jam 10. Di situ ada Bapak sama Ibu Widya, tapi sebelumnya Widya berdoa minta sama Tuhan untuk tuntun Widya minta tuntunan dari Roh Kudus. Widya percaya semua yang dari Tuhan itu pasti akan baik-baik saja. Widya nggak boleh lagi rasa itu semuanya godaan iblis punya tuh. Widya nggak boleh kayak gitu ya.
Widya nggak boleh lembut sama iblis, Widya harus tegas sama iblis. Jadi di situ Widya bilang Widya nggak takut lagi tuh sama iblis yang terus mendoktrin Widya, bilang ya mungkin Widya merasa takut. Jangan kekhawatiran, ketakutan kita itu meragukan dengan apa yang Tuhan katakan sama kita. Widya harus percaya, Widya percaya Tuhan kan, sambil Widya tuh ngomong bercermin. Terus Widya doa, Widya bilang sama kedua orang tua Widya di depan Bapak Widya, padahal yang waktu itu rasa Widya harus terima, Widya pasti baik-baik saja. Widya terima, sebelumnya udah Widya bilang, Widya terima kalaupun Widya nanti diusir dari rumah, Widya terima. Jadi pas dari situ Widya ceritain mimpi Widya lagi sama Bapak, walaupun waktu Widya ceritain mereka bilang, itu mimpi bunganya tidur segala macam, tapi Widya bilang, sampai Widya menangis, rasanya tuh kayak gimana ya, aku tuh kasih tahu sama mama sama bapak tuh Widya, aduh lihatnya tuh kasihan banget gitu, kalau mereka tuh masih selalu, karena di banyak teman-teman Widya ya, ketika mereka dapet mungkin ada masalah gitu sama teman ataupun saudara, mereka bukan mendoakan atau mengasihi yang baik, justru mereka mengata-ngatai atau mengeluarkan kata-kata kutuk dengan yang kata-kata nggak baik gitu ya. Jadi Widya bilang sama mama bapak Widya sampai Widya nangis, dan ibu Widya juga menangis, puji Tuhan. Widya bersyukur banget Tuhan Yesus itu baik sepanjang waktu. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Widya katakan di situ sampai orang tua Widya menangis, terus mama Widya peluk Widya sambil bilang, sebelumnya juga mama nggak pernah ngerasain Widya tuh kok berubahnya kayak gini katanya. Terus aku elus-elus mama Widya sambil doakan mama Widya. Semuanya mereka keduanya terdiam. Walaupun bapak dari mukanya agak gimana ya, mau marah gitu, tapi kebenarannya seperti itu. Gitu. Jadi Widya terus bawa doa, mama Widya sampai bilang, sekarang Widya sudah besar, Widya sudah tumbuh makin bijak. Dari sebelumnya mama nggak pernah tahu kalau Widya bisa kayak gini nih. Widya banyak banget ya yang berubah sama Widya, kok orang ngomongin Widya tentang ini itu, Widya nggak sama mereka doain yang jelek gitu. Bahkan sampai mama Widya bilang, ketika ada bapak Widya, mereka ketika orang ngomongin jelek sama kita, justru malah ibu Widya tuh mendoakan juga yang jelek buat sama mereka. Jadi Widya bilang, Bu, kita tuh nggak boleh benci sama orang, kita harus mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Sampai Mama Widya bilang, nggak usah cerita sama Widya, Widya itu orangnya nggak boleh kita tuh benci sama orang, nggak boleh kita itu marah sama orang gitu. Jadi ya Widya sambil senyum, ya kan itu namanya kasih, Bu, Widya bilang. Jadi di situ Mama Widya bilang minta maaf, terus Widya juga bilang, jadi Bu, Widya boleh kan pergi ke gereja, sambil Mama Widya nangis, peluk Widya, tahu ya Tuhan Yesus, sungguh Tuhan Yesus baik banget. Nggak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus ya, cuman satu-satunya Tuhan yang hidup. Luar biasa banget. Jadi Widya boleh pergi ke gereja, dan ketika Widya bilang pun, ya mereka izinkan, bukan bilang sampai hati-hati di jalan ya gitu. Tapi dari yang lain masih mereka tetap suruh Widya balik lagi ke Muslim gitu. Jadi pas Widya mau dengerin kakek Widya ngomong, kakek Widya panggil Widya tuh biar didengerinnya kakek Widya ngomong tentang ini itu gitu. Banyak banget yang kakek Widya kasih tahu kenapa nggak boleh kalau orang Muslim itu masuk ke Kristen gitu ya. Itu hukumnya udah wah parah banget. Tapi Widya diam aja sih. Dari situ Widya sudah ceritakan di kesaksian sebelumnya ya, waktu ketika Widya mimpi awan hitam itu gelap banget. Itu Widya ada rasa keraguan. Karena saudara Widya yang bilangin Widya, maaf mungkin ya, hei orang kafir gitu, hei orang Kristen gitu. Jadi di dalam mimpi itu yang Widya lihat awan itu gelap banget, awan gelap, banyak orang berlarian nggak tahu kemana gitu. Jadi ada satu Widya rasa dari rame-ramenya orang itu berlarian,
ketika Widya di situ lihat awan gelap sudah muncul, ada satu asap. Asap itu dari kecil gitu ya, dia keluar dari atas masjid yang ada gambar bulan bintangnya, mohon maaf, tapi ini yang Widya lihat di dalam mimpi Widya. Dia ada keluar asap kecil warna hitam, dan setelah itu hitam Widya lihat ke atas gitu ya, kan udah awan itu gelap, cuacanya kayak mau mendung, hujan gelap semuanya. Rasa takut pun Widya ada di dalam mimpi tersebut, tapi di situ keluar ada bayangan, ada asap hitam kecil, lalu dia menjelma jadi orang tuh besar banget, tubuhnya tuh besar bertanduk, dia duduk di atas lambang bulan bintang yang di atas masjid itu. Jadi ketika Widya lihat itu, wow, langsung Widya terbangun. Setiap kali Widya mimpi, Widya melihat apa, karena Widya kaget langsung terbangun. Terus tuh ngos-ngosan gitu ya. Karena banyak sekali, puji Tuhan. Tuhan setiap adapun yang mungkin yang esok akan terjadi, harus Widya berjaga-jaga. Tuhan itu baik banget loh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sungguh Widya rasakan ini hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Dari sebelum-sebelumnya Widya nggak pernah ngerasain ini. Tuhan ingatkan bisa dari mana saja, sampai dari mimpi gitu. Ketika Widya mimpi, terus keesokannya Widya nggak tahu akan apa yang terjadi, tapi Tuhan sudah kasih tahu duluan untuk Widya tidak melakukan hal itu. Ketika Widya melihat ternyata memang hal buruk itu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik banget. Nah, jadi udah dari Widya sekarang sama ibu sama bapak sudah dikasih pergi ke gereja, walaupun Bapak Widya masih kadang-kadang sering bilang, tuh orang Batak, tuh orang ini. Jadi Widya sering baca firman Tuhan ya sama di depan ibu, Bapak Widya, bahkan adik-adik Widya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu memang baik. Widya percaya janji Tuhan ya dan amin ya. Widya nggak mau mencederai yang sudah Tuhan materaikan dalam hidup Widya, maupun apapun itu yang terjadi, tetap Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Widya. Widya sering baca firman di depan Bapak Widya, dan Bapak Widya, puji Tuhan, hatinya, walaupun Widya bacanya, kadang Widya kalau baca tuh suka ngomongnya kuat-kuat gitu ya. Ketika Widya baca doa Bapa Kami di depan Bapak Widya, juga Bapak Widya, ketika Widya sudah bilang amin, Bapak Widya bilang amin, haleluya, gitu ya katanya. Terus Widya bilang puji Tuhan gitu. Terus nanti udah gitu, udah selesai itu tuh Bapak Widya, udah katanya. Ya udah gitu. Jadi pas udah Widya baca lagi, kadang Widya sering baca firman, terus Widya jelasin sedikit sama adik Widya gimana hidup jadi anak terang gitu ya. Kita jadi pribadi tuh yang ada Kristus di dalam kita, supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam itu. Bapak Widya juga sering bilang amin, amin gitu. Kadang suka bilang amin, amin, tapi ujung-ujungnya ya gitu. Itu tuh kakak orang Batak, puji Tuhan semuanya itu memang Widya lalui ya, dari jauhin temen, iya, dihina orang, iya, diomongin orang yang enggak, itu malah sekarang makin banyak. Tapi jujur kalau bukan karena Tuhan Yesus, Widya, semua karena kemurahan Tuhan, Widya boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Walaupun banyak orang yang bilang gitu, tetapi dia doakan sama mereka gitu. Sampai kadang-kadang Widya bilang sama teman-teman Widya ya, teman-teman Widya juga saudara seiman, bahkan dia anak pendeta gitu. Tapi ketika Widya main sama dia, biasanya kalau Widya ada segala sesuatu apapun gitu, mau pergi kemana, Widya bilang sama teman Widya, kita berdoa dulu yuk, Tapi yang kalau ini sih ujung-ujungnya ceritanya gimana ya, jadi halnya tuh sama dengan kita tuh kan sebagai pengikut Kristus, kita sering sebagai puji Tuhan, orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus bisa mencerminkan bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam kita gitu ya. Widya nggak mau jadi berteman sama orang yang nggak baik, terus Widya jadi ikut-ikutan gitu. Tapi Widya malah mau dekat sama mereka yang mungkin kurang baik. Tapi justru di situ Widya mau kasih tahu sama mereka, Widya mau beritakan Injil sama mereka.
walaupun nggak semuanya mereka terima gitu. Bahkan ada saudara Muslim Widya, mereka yang punya kerinduan sama Tuhan gitu. Tapi teman Widya masih nggak mau kalau diajak ke gereja gitu. Dia bilang sih, karena dia sering main sama Widya, dia lihat Widya tuh kok kayak gini orangnya ya. Kenapa Widya nggak, pokoknya Widya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Ketika aku ajak dia ke gereja, dia nggak mau. Lalu pas Widya tanya, terus gimana dong sama kakak sekarang? Karena dia lihat dari sifat Widya yang nggak kayak dulu lagi, karena kami berteman itu udah dari waktu pertama kali Widya masuk ke daerah sini ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dia rasakan ada hal yang beda yang nggak mungkin itu bisa ada sama Widya gitu ya. Jadi di situ dia bilang, teman Widya bilang, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu semua belum waktunya karena dia takut sama orang tua dia gitu. Ketika Widya tanya, waktu dia main sama Widya, bahkan sering sharing-sharing firman Tuhan sama Widya, dia merasakan bahwa dia tuh jadi diri dia seutuhnya gitu. Nggak seperti harus melakukan rutinitas ini tuh gitu. Tapi Widya tetap terus chatting sama dia. Kadang Widya sering bagi renungan gitu, santapan harian sama dia, puji Tuhan gitu ya. Karena kita ini hidup itu harus berbuah ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terus Widya tetap Widya nggak mau lelah untuk berdoa, memberitakan firman Tuhan, walaupun mereka meresponnya atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita itu sudah menabur ya, biar nanti kita menabur, Roh Kudus yang menyiram, lalu kita menuai. Pasti yang menabur akan menuai ya. Haleluya. Sudah di situ banyak banget sih kalau di tempat Widya ini, biasa banget ya orang kalau udah tahu, misalnya kita tahu kejelekan itulah satu gitu ya, mereka bisa ceritakan sama semua orang. Tapi ya tetangga Widya ini yang seiman sama Widya, dia juga masih heran. Dia juga percaya kalau Widya itu memang benar-benar sudah Tuhan pilih gitu, karena tetangga-tetangga Widya yang lain itu Widya kayak gini mungkin karena ikut pacarnya atau gimana gitu. Ya Tuhan, kalau mungkin hanya sekedar ikut-ikut saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika Widya mengalami hal yang itu sudah benar-benar banget, Widya mau, udahlah Widya berserah. Widya tetap berseru kepada Tuhan Yesus sampai Bapak Widya pegang parah. Mungkin Widya akan, ya udah Widya mau ikut Bapak lagi. Tapi Widya pertaruhkan iman, karena hidup di dunia ini kita bukan hanya melawan darah dan daging, bukan hanya melawan darah daging saja ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jadi di situ tetap terus berpegang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, karena satu-satunya juga Tuhan tempat kita bisa curhat, terbuka banget sama Tuhan, cuman sama Tuhan saja ya. Banyak teman-teman saudara yang seiman ataupun yang bukan, yang mungkin mereka tuh baik, tapi nggak ada. Semuanya itu cuman ketika ya mereka ada maksud tertentunya untuk berbuat seperti itu, ketika ada satu mungkin problem yang buat dia nggak kurang cocok, mereka akan bisa bilang gitu sama teman-teman yang lain. Jadi buat Widya sekarang ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Widya percaya banget, bahkan sampai saat ini puji Tuhan, sedikit pun yang mungkin Widya rasakan ketika orang tuh banyak ya, orang teman-teman Widya yang Kristen, mereka mau nikah terus ikut sama cowoknya masuk Muslim, itu mau nikah ikut sama pasangannya gitu, masuk Muslim gitu. Sampai kadang-kadang mereka bilang itu aja masuk Muslim gitu, masa kamu masuk Kristen gitu. Bahkan mereka bilang kalau nanti orang Kristen itu akan jadi tunggul untuk dibakar ya di neraka gitu dibilangnya. Widya tetap diam aja, senyum, Widya doain mereka aja, karena kalau Widya ceritain juga, Widya kasih tahu sama mereka bicaranya ndak pakai mereka tuh ceritanya selalu kuat-kuat terus pakai emosi gitu. Jadi Widya nggak mau ada keributan, ya udah Widya doain aja sampai mereka sendiri yang balik lagi mau berteman sama Widya gitu ya, puji Tuhan.
Sebenarnya banyak banget sih yang mau dia bilangin itu, tapi tuh nggak cukup waktu hanya 1 jam, 2 jam saja gitu ya. Dari hari-hari yang dia laluin di sini tuh benar-benar semuanya bukan karena kekuatan dan gagahnya Widya juga, tapi semua berkat Tuhan Yesus yang ada di dalam Widya. Kalau bukan karena Tuhan, Widya mungkin tidak ada lagi di sini. Haleluya. Jadi buat teman-teman Widya juga yang terus-terus bilang Widya ini, ayolah Widya masuk lagi ke Muslim sebelum terlambat, katanya. Ayo Widya masuk lagi ke Muslim sebelum terlambat. Dan juga sampai aku bilang sama temen Widya, mungkin ini gak enak banget sih dibilangnya. Jadi nanti ujung-ujungnya karena Indonesia ini negara hukum ya, sedikit-sedikit hukum gitu. Apa-apa maunya langsung dilaporin gitu. Tapi kalau Widya cerita sama orang tentang kesaksian Widya, puji Tuhan, Widya lebih suka langsung cerita sama teman Widya gitu. Kalau mereka pun ada rasa keraguan, Widya dengan senang hati Widya mau ambil kasih mereka untuk download Alkitab gitu ya. Tapi nggak semua teman Widya seperti itu. Hanya saja mereka yang sudah agak-agak putus harapan gitu ya. Ketika maka Widya bilang, Widya tuh bukannya karena kita tuh bergaul sama orang yang kurang baik terus kita jadi kurang baik gitu ya. Tapi dia masih mau berteman sama mereka karena Widya tuh mau kasih tahu sama mereka, memberitakan Injil sama mereka. Jadi Widya memang berteman sama orang-orang yang mungkin dibilang cewek-cewek nggak benar, tapi orang-orang yang seperti itu malah yang mereka luar biasa banget loh mau menerima firman Tuhan. Mereka dengan senang, dengan hati senang untuk belajar Alkitab, untuk membaca firman Tuhan. Widya malah sungguh Tuhan Yesus yang Widya minta sama Tuhan itu bukannya hal-hal yang enak-enak saja di duniawi gitu ya, karena Widya tahu hidup ini kalau kita cari hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak kekal gitu. Jadi Widya minta berkat itu, minta berkat dari surga supaya Tuhan bisa berkati Widya untuk jadi berkat buat orang lain gitu. Ketika Widya bisa terima curhatan teman Widya, Widya juga nggak terus ngejekin dia dengan menghakimi bagaimana masa lalu dia gitu. Tapi Widya coba untuk kasih solusi sama dia, dan Widya juga lihat dari Widya sebelumnya itu gimana ketika Widya bisa dipanggil Tuhan Yesus, ketika Tuhan bisa hadir di dalam mimpi Widya, dari situ Widya bisa puji Tuhan, Widya bisa berubah dari mungkin sebelum-sebelumnya ya Widya juga merasakan hal yang putus asa sama seperti mereka gitu. Widya seneng banget sih ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, malah mereka walaupun gimana ya dalam keadaan mereka sama seperti Widya, kalau keluar kita pakai kerudungnya gitu. Tapi teman Widya percaya Tuhan, sampai teman Widya itu nangis gitu ya, sama Widya juga ketika Widya tuh didoakan sama Bapak Gembala Widya, Pak Duta Perkasa Sembiring. Kami satu gereja ya sama Bapak Jamaldo di Pasaribo. Itu juga Widya menangis gitu. Jadi di situ Widya juga pegang tangan teman Widya untuk Widya ajak doa sama. Di situ kami sama-sama saling terbuka bagaimana masa lalu kami. Kami juga merasakan putus harapan, tapi harapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan, teman Widya juga mereka sudah luar biasa banget. Nanti kalau Widya sudah bisa bertemu lagi dengannya, biar kami sama-sama bikin video ya bagaimana kami bisa belajar kitab, kami bisa sama-sama percaya gitu. Dia juga percaya gitu, dan dia juga percaya karena bukan karena gimana ya, Tuhan itu bisa, memang Tuhan bisa pakai siapa saja buat jadi saksinya. Tuhan bisa panggil siapa saja melalui siapapun itu orangnya. Itu yang disebut kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Dia juga percaya bahwa keluarga Widya satu persatunya pasti akan diselamatkan. Dia sudah, kalau untuk yang di luar-luar, mungkin Widya cerita tentang omongan orang, Widya doain aja mereka, Tuhan berkati mereka dan kasih mereka kasih karunia. Tapi yang Widya bener buat Widya seneng banget itu ya ketika orang tua Widya tuh sudah izinkan Widya ke gereja gitu. Karena dari sebelumnya itu yang Widya bikin agak takut ketika Bapak Widya tuh kasih
parang sama Widya gitu. Widya hampir mau udah diangkat tuh bedog itu tuh. Tapi aku berseru sama Tuhan Yesus, tolong Widya. Di situ penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan buat saudara-saudara seiman, jangan kekhawatiran kita membuat takut. Jangan kekhawatiran kita, ketakutan kita membuat kita itu ragu dengan apa yang Tuhan katakan sama kita. Tetap percaya sama Tuhan ya. Tuhan nggak pernah membiarkan kita sendirian gitu ya. Mau di dalam suka maupun duka, di dalam hal apapun itu, di atas gunung ataupun di lembah, dalam suka maupun duka, di dalam berkat ataupun pencobaan, Tuhan tetap ada di sana ya. Sungguh Tuhan Yesus itu baik banget. Nggak ada satupun Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Janjinya iya dan amin. Percaya kita tetap jadi orang yang setia, mengiring Tuhan Yesus. Setia bukan selama-lamanya, tapi setia sampai mati ya bersama Tuhan Yesus. Haleluya, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Widya bisa kasih kesaksian Widya sore hari ini. Saudara-saudara, luar biasa kesaksian dari Widya Nengsi. Kita doakan semoga Widya Nengsi kuat dalam iman, tetap setia bersama Yesus sampai akhir.